Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Sidik dengan NIM 200291117. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel dari ER diagram yang sudah diberikan pada soal nomor 4. Nah, yang pertama itu kita buka dulu Microsoft Access-nya. Setelah dibuka Microsoft Access, kita pilih yang blank database. Nah, di sini sudah ada langsung tabelnya. Nah, sebelum kita memulai menginputkannya, kita harus mengganti namanya dulu dengan cara menyimpannya dulu dan mengubah namanya. Kita ubah namanya tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah kita oke. Nah, selanjutnya kita view, lalu desain view. Nah, di sini kita buat apa-apa aja yang ada di dalam tabel mata kuliah. Yang pertama itu ada kode mata kuliah. Nah, yang kedua itu ada untuk kode mata kuliah ini itu adalah kita kasih karena kode itu nanti akan ada campuran antara nama, nomor dan juga tulisan. Jadi kita pilih teks saja. Nah, di sini kita ubah file size-nya itu menjadi 30 agar teksnya tidak terlalu panjang. Nah, di sini kita bikin deskripsinya itu seperti ini aja. Kita bikin kode. Nah, lalu kita selanjutnya itu ada nama mata kuliah. Nama MK. Nah, untuk nama MK ini sendiri itu adalah teks. Dan untuk file size-nya itu kita jadikan saja 30 agar tidak terlalu panjang. Nah, lalu di bagian description untuk nama mata kuliah kita bikin aja. Nama mata kuliah. Oh, kita tambah yang ambil. Nah, selanjutnya ada SKS. SKS. Nah, SKS ini kan itu biasanya berupa angka kan, kita buat number. Dan untuk bagian ininya tidak perlu dirubah-rubah. Langsung saja kita masuk deskripsinya itu. Skor kredit. Itu bikin aja SKS mata kuliah. Diambil. Sebelumnya rename dulu. Nah, selanjutnya itu setelah SKS yang ada di ER diagram itu nilai. NIM dulu. Karena NIM itu akan menjadi foreign key-nya. NIM. Nah, untuk NIM itu sendiri itu adalah number. Dan ini kita buat aja NIM. Nah, untuk selanjutnya ada setelah NIM itu nilai tugas. Nilai tugas. Nah, untuk nilai itu biasanya kan berupa nomor kan, number. Dan untuk di sini kita bikin aja nilai tugasnya. Nah,
selanjutnya ada nilai UTS. Dan untuk nilai UTS ini biasanya juga berupa nomor. Lalu kita bikin deskripsinya nilai. Setelah nilai UTS itu ada nilai UAS. Nilai UAS. Nah, nilai UAS itu biasanya juga berupa nama, number, dan untuk deskripsinya kita bikin aja kepanjangan dari nilai UAS itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah nilai UAS itu ada nilai akhir. Nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir ini biasanya juga itu juga berupa nomor, dan untuk deskripsinya kita bikin aja. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada nilai lainnya. Nah, untuk nilai lain ini juga nomor. Nah, kita kasih deskripsinya tuh nilai. Dah, mungkin ini aja untuk tabel mata kuliah. Selanjutnya kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Nah, setelah disimpan, di sini juga kita bisa menentukan mana yang merupakan kuncinya. Nah, di sini kuncinya itu adalah kode MK dengan primary key. Caranya bisa dengan mengklik tombol ini dan mengubah menjadi primary key. Nah, tapi di sini primary key-nya itu adalah kode MK. Sedangkan untuk NIM ini itu nanti akan menjadi foreign key. Nah, selanjutnya kita harus membuat selanjutnya itu disimpan dulu. Nah, kita bisa data sheet view. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, nanti di sini kita bisa menginputkan semua mua yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya tabel kedua, kita ambil create, ambil tabel. Nah, ada tabel. Kita harus ganti namanya dulu biar mudah. Itu tabel kedua ini adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Oke. Nah, kita klik view, kita desain view. Nah, di tabel mahasiswa ini yang dibutuhkan itu ada yang pertama NIM. Nah, NIM ini menjadi foreign key ya. Di sini bisa terlihat nih foreign key-nya. Nah, kalau NIM itu adalah nama, number biasanya. Dan untuk deskripsinya kita bikin aja kepanjangan dari NIM itu sendiri. Itu nomor induk. Nah, selanjutnya ada nama mahasiswa. Untuk nama mahasiswa itu biasanya berupa teks. Nah, untuk teks itu file size-nya itu kita batasi dengan 30 saja. Nah, untuk deskripsinya itu ada, kita bikin aja deskripsinya itu nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Nah, selanjutnya itu semester. Semester. Nah, di semester ini biasanya itu berupa number. Dan untuk deskripsinya kita bikin saja semester semester.
Nah, selanjutnya setelah semester itu ada kolom kelas. Nah, kolom kelas itu biasanya itu kan berupa gabungan dari angka dan huruf. Jadi kita ambil aja yang teks. Nah, untuk batasannya kita batasi dengan 20 saja. Dan untuk deskripsi dari kelas itu kita bikin saja kelas mahasiswa. Nah, selanjutnya ada kode prodi. Nah, untuk kode prodi ini nanti akan menjadi kode prodi. Nah, untuk kode prodi ini nanti akan menjadi hmm, sebentar, kode prodi itu biasanya berupa gabungan angka dan huruf dan kita batasi ya dengan ya. Dan kode prodi deskripsinya itu kita bikin saja kode prodi. Nah, untuk kode prodi ini sendiri itu nanti akan menjadi foreign key-nya. Foreign key. Jadi foreign key. Nah, itu saja. Yang di tabel ini yang menjadi primary key itu adalah NIM dan yang jadi foreign key-nya itu adalah prodi. Nah, kita simpan dulu. Nah, lalu kita bikin tabel satu lagi, yaitu tabel prodi dengan cara create table. Nah, tabel. Sebelum mulai bekerja, lebih baik kita ubah namanya dulu biar lebih memudahkan. Itunya tabel prodi. Tabel prodi. Lalu kita view design. Nah, untuk tabel prodi ini itu yang pertama itu ada kode prodi. Nah, untuk kode prodi ini biasanya berupa gabungan dari sebentar kita lihat dulu yang tadi kode prodinya itu kita menggunakan teks. Nah, kode prodinya kita gunakan saja teks ya. Teks karena nanti ada gabungan dari angka dan huruf. Dan deskripsinya itu kita bikin aja kode program. Nah, yang kedua ada nama parodi, nama prodi. Nah, nama prodi. Nah, nama prodi ini biasanya berupa teks juga karena nanti ada gabungan angka dan uh, huruf. Kita batasi aja dengan 30. Yang tadi kode prodi kita juga batasi dengan 30. Nah, untuk deskripsi dari nama prodi itu kita bikin saja nama prodi. Lalu kita save. Lalu kita lihat seperti apa bentuk data tabelnya. Nah, untuk tabel prodi seperti ini. Nah, ini nanti kita tinggal menginputkan beberapa kode prodinya. Dan di tabel mahasiswa kita bisa lihat datanya seperti ini tabelnya. Dan untuk tabel mahasiswa kita bisa lihat datanya seperti ini. Dan mungkin itu saja dari penjelasan dari saya bagaimana cara membuat data sheet-nya atau tabel data tabel tabel membuat tabel dari diagram. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat uh, diagram relasi antar tabel yang mana ini akan dibuat oleh teman saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Wahyuni Fitri, NIM 20029151. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat relasi antar tabel menggunakan Microsoft Access. Pertama-tama, kita tekan database tool. Setelah kita tekan database tool, kita tekan relationship, kita klik kanan, terus kita pilih show tabel, kita add semua tabelnya, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga ada tabel prodi. Setelah kita add, kita susun tabel yang kita add tersebut sesuai dengan kehendak kita. Setelah itu kita pilih desain, kita pilih edit relationship, kita tekan create new. Di sini kita pilih pertamanya tabel mahasiswa, kita pilih NIM. Untuk yang sebelah kanannya kita pilih tabel mata kuliah, kita pilih NIM juga. Oke, kita create, maka akan terbentuk relasi antar tabel sesuai dengan apa yang kita pilih tersebut. Kita lakukan hal yang sama, kita edit relationship, kita create new tabel, kita pilih tabel mahasiswa, di sini kita pilih kode prodi, di sini kita pilih tabel prodi, dan di sini kita pilih kode prodi. Oke, great. Nah, seperti inilah gambaran dari relasi antar tabel sesuai dengan soal yang telah diberikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.